Awalnya, saya pribadi tidak mengenali aktor ini saat menonton menit-menit awal film Everything Everywhere All at Once. Saya mengira orang ini adalah Jackie Chan. Sumpah, saya pikir ini Jackie Chan, dan ternyata bukan. Saya sungguh kecewa awalnya. Bagaimana dengan kalian? Apakah sepemikiran dengan saya? Stay low and out of sight. Oh, Bukan soal apa, raut wajah orang ini sangat memiliki kemiripan sekitar 80% identik dengan Jackie Chan, cara dia tersenyum dan mimik muka memiliki 70% kemiripan dengan Jackie Chan, kelincahan 85%, attack speed dan akurasi kurang lebih sekitar 75%, cara berbusana sekitar 65%, dan bahkan mungkin saja armor penetrasi dan magic defense dia sekitar 50% mirip dengan Jackie Chan. Saya bahkan yakin 97% orang ini adalah kembaran Jackie Chan, yang terpisah sejak lahir. Ke Huy Quan lahir pada tanggal 20 Agustus tahun 1971, juga dikenal sebagai Jonathan Ke Quan dan merupakan seorang aktor Amerika. Ketika dia masih bocah, Quan menjadi sangat terkenal dengan memainkan karakter Short Round di film Indiana Jones dan Temple of Doom, 1984 dan sebagai Data di film petualangan jadul, yaitu The Goonies, 1985. I'm setting booty traps. you mean booby trap? That's what I said, booby traps. Setelah kemudian melanjutkan perannya di beberapa film di tahun 1990-an, Quan lalu cicing alias vakum alias mengambil jeda akting alias santai dulu gak sih, selama hampir 20 tahun, di mana dia kemudian bekerja sebagai koreografer pengganti, dan asisten sutradara. Buset, lama bener. Dan dia pun kembali berakting dengan film fiksi ilmiah Everything Everywhere All at Once, 2022. Penampilan Quan dipuji secara luas dan memenangkan banyak penghargaan, termasuk Academy Award dan Golden Globe Award. My mom is 84 years old, and she's at home watching. Mom, I just want an Oscar. Ke Huy Quan lahir pada tanggal 20 Agustus tahun 1971 di Saigon, Vietnam Selatan. Ia lahir dari keluarga keturunan Tionghoa dengan 8 saudara kandung. Pada tahun 1975, Vietnam Utara merebut selatan dan menyatukan negara Vietnam ke dalam sebuah negara. 3 tahun kemudian, Quan hijrah dari Vietnam bersama-sama keluarganya. Dia bersama ayah dan 5 saudara kandungnya kabur ke Hong Kong, sementara ibu Quan dan 3 saudara lainnya pergi ke Malaysia. Setelah tinggal di kamp pengungsian di Hong Kong, seluruh keluarga Quan akhirnya diterima di Amerika Serikat sebagai bagian dari program penerimaan pengungsi, pada tahun 1979. Di Amerika Serikat, Quan dibesarkan di California, di mana dia bersekolah di sekolah menengah pertama Mount Gleason di Sunland Tujunga, Los Angeles dan Alhambra High School di Alhambra. Quan kemudian belajar film di Sekolah Seni Sinematik Universitas California Selatan, di mana dia memproduksi, merekam, dan mengedit film pendek horor komedi berjudul Voodoo, bersama sesama mahasiswa Greg Bishop, yang menyutradarai film tersebut. Voodoo memenangkan Audience Award di Festival Film Sundance 2000, dan terus ditayangkan kepada mahasiswa USC hingga hari ini. Setelah lulus dari universitas pada tahun 1999, Quan bekerja dengan koreografer aksi Hong Kong Corey Yuen pada film superhero tahun 2000 X-Men, memulai karirnya dalam produksi film sebagai asisten koreografer laga dan juga asisten sutradara. Quan menjadi aktor cilik pada usia 12 tahun, berperan sebagai sahabat karib Harrison Ford, Short Round di film Indiana Jones and the Temple of Doom. Sutradara casting mengaudisi sejumlah anak di sekolah dasar Kestellar, termasuk adik laki-laki Quan. Pada tahun 1985, ia ikut membintangi The Goonies sebagai anggota kelompok anak-anak, yakni sebagai Richard Wang alias Data, yakni anggota kelompok Goonies yang sering mengeluarkan alat-alat aneh, tapi fungsional. Pada tahun 1991, ia membintangi film Breathing Fire. Ada bapak-bapak, teman-teman. Dan kemudian mendapat sebuah peran kecil dalam film berjudul Encinomen pada tahun berikutnya. Dia kemudian memainkan peran utama dalam acara TV Taiwan berbahasa Mandarin tahun 1993, berjudul The Big Nuh and the Little Carpenter alias Datai Jian Yu Xiao Mu Jian, yang berlangsung selama 40 episode.
Ia juga membintangi film produksi bersama Hong Kong Vietnam tahun 1996 berjudul Red Pirate alias Bajak Laut Merah. Dia mempelajari bela diri taekwondo di bawah bimbingan Philip Tan di dalam set Indiana Jones and Temple of Doom, dan kemudian dilatih oleh Tao Liang Tan. Sebagai aktor dewasa, Kwon kemudian merasa sulit menemukan pekerjaan akting lagi di Amerika Serikat. Dia akhirnya berhenti berakting dan mendaftar di program film di University of Southern California. Setelah lulus dari USC, Kwon diminta oleh Corey Yuen untuk pergi ke Toronto, Ontario, untuk membantu dalam koreografi pertarungan di film X-Men 2000. Selama dekade berikutnya, dia tetap bekerja di belakang layar pada berbagai produksi di Asia dan Amerika Serikat. Dia kemudian kembali membantu Yuen sebagai koreografer pengganti untuk film The One 2001. Kwon lalu bekerja sebagai asisten sutradara di film Wong Kar-wai berjudul 2046 yang diproduksi tahun 2004. Kwon kembali terinspirasi untuk kembali berakting setelah kesuksesan Crazy Rich Asians pada tahun 2018. Pada tahun yang sama, duo pembuat film Daniels mulai melakukan casting untuk film Everything Everywhere All at Once. Mereka kesulitan untuk memilih aktor untuk peran Waiman Wang, karakter yang akan muncul dalam 3 inkarnasi berbeda dalam film tersebut. Co-director Daniel Kwon lalu mengontak Kwon di Twitter. 2 minggu setelah mendapatkan agen pencari bakat, sang aktor kemudian menerima panggilan untuk mengikuti audisi film tersebut. Pada bulan Januari tahun 2020, Kwon diumumkan sebagai anggota pemeran film Everything Everywhere All at Once. Film ini dirilis pada Maret tahun 2022, dengan pujian yang luar biasa, dengan penampilan Kwon yang menerima pujian dan perhatian media dengan suara bulat, yang pada akhirnya berhasil membuatnya memenangkan Golden Globe, Screen Actors Guild Award, dan yang paling grace yaitu Academy Award untuk perannya. Kemenangan Screen Actors Guild Award menjadikannya pria Asia pertama yang memenangkan kategori individu apapun di Screen Actors Guild Award. Dengan kemenangannya atas Screen Actors Guild Award untuk penampilan luar biasa, oleh aktor pria dalam peran pendukung. Dia adalah aktor Vietnam Amerika pertama yang dinominasikan dalam kategori tersebut. Kwon adalah salah satu dari 2 aktor keturunan Asia yang memenangkan Academy Award untuk aktor pendukung terbaik. Yang lainnya adalah Haing Esmore pada tahun 1985.